Assalamualaikum, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Lesmanasari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini, hari Selasa 13 Desember 2022 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada mata pelajaran IPS kelas 9 materi perubahan sosial budaya dan globalisasi submateri faktor penghambat perubahan sosial budaya di SMP Negeri 1 Tekung Kabupaten Lumajang. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Dan juga alhamdulillah kita juga bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat. Ya. Sebelum Bu Yeti mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk ketua kelas, Bilkis mohon dipimpin untuk berdoa. Mari kawan-kawan, sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sebelum Bu Yeti mulai pembelajaran, silakan buku paket IPS-nya juga dikeluarkan sambil Bu Yeti absen terlebih dahulu. Ahmad Derogi, Aisyah Nadis, Alda, Bilkis Maya, Fitri Ayu, Khairatul Nesa, sudah siap untuk belajar? Siap. Siap? Siap. Tepuk semangat. Semangat, Semangat. Petesa. bisa, Petesa. jaya.
Ini kenapa ini orangnya kok nggak pakai baju? Karena nggak punya baju ya, jadi mereka nggak pakai baju ya. Oke, kita lanjut ya. Ini judulnya yang akan kita bahas hari ini adalah faktor penghambat perubahan sosial. Tetapi sebelum Bu Yeti bahas tentang faktor penghambat perubahan sosial, Bu Yeti pengen tahu, masih ingatkah kalian dengan materi ini? Nah, kalian lihat gambar ini. Ada pertanyaan dari sini, mengapa kehidupan masyarakat yang terasing menjadi salah satu faktor penghambat dari kebudayaan? Kalian tahu? Oh, Mbak Bilkis, kenapa Mbak Karena Bilkis? masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan apa yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga untuk berkembang saja mereka sulit. Oke. Nah, kenapa kok dikatakan masyarakat yang terasing? Karena orangnya Tidak mengetahui. tidak mengetahui. Terus menurut Mbak Fitri? Menutup Tidak diri. menerima perkembangan dari dunia luar, Bu. Oh, tidak mau menerima Iya, Bu. perkembangan dari dunia luar. Iya. Dilihat dari apanya? Dari Pakaiannya. sudah beralas kaki. Tidak pakai baju, terus tidak pakai alas kaki. Kamu bisa melihat penampilan kita. Kita sudah pakai baju. Kita kemanapun sudah pakai alas kaki, ya. Kita pakai sandal. Oke. Dari sini, dari gambar ini sudah terlihat bahwa mereka juga menjadi salah satu faktor yang menghambat dari perubahan sosial budaya. Belum Bu Yeti lanjut ke materi, ada pretest dulu untuk kalian. Ini untuk mengukur kalian dulu. Ini soalnya Bu Yeti bagi dulu. Oke. Kertasnya sudah disediakan? Sudah. Pakai lembarnya SMP ya. Belum memasuki materi, Bu Yeti pengen tahu dulu kalian tadi malam belajar apa tidak. Jangan lupa diberi nama, kelas, silakan diisi. Soalnya hanya ada 5 ya. Ya, Bu. Biar kalian tetap semangat lagi, kalian berdiri terlebih dahulu. Oke. Apa ini? Oke. Ini kita ice breaking terlebih dahulu biar kalian tambah semangat belajar IPS. Oke, siap-siap berdiri. Semangat ya. Oke, kita goyang dulu bareng-bareng. Ayo goyang. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Lanjut tujuan pembelajaran kita hari ini. Yuk silakan, minta tolong Mbak Fitri untuk dibacakan. Tujuan pembelajaran pertemuan 1 melalui diskusi Jangan kelompok coba. peserta didik dapat menelaah faktor penghambat perubahan sosial budaya masyarakat tradisional dengan baik. 2. Disajikan artikel kehidupan suku Tengger. Peserta didik dapat menganalisis faktor penghambat perubahan sosial budaya dengan tepat. 3. Melalui kerja kelompok, peserta didik dapat menyusun laporan hasil analisis dalam bentuk poster. 4. Peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan bahasa yang baik dan rasa percaya diri. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, ini melalui diskusi kelompok kalian dapat menelaah faktor penghambat dari perubahan sosial budaya, yaitu masyarakat tradisional dengan baik. Yang kedua, nanti Bu Yeti sajikan artikel kehidupan suku Tengger
benar, kalian dapat menganalisis faktor penghambat perubahan sosial budaya. Hasil belajar yang Bu Yeti pakai ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap yang Bu Yeti pakai adalah jurnal penilaian selama proses kegiatan pembelajaran. Untuk penilaian pengetahuan yang saya pakai adalah tes tulis, yaitu berupa uraian atau isi yang tadi sudah dilaksanakan, mulai ada pre-test dan nanti di akhir pembelajaran kita adakan post-test. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan berupa unjuk kerja, poster kalian, dan juga pada saat kalian presentasi. Sudah adalah pembagian kelompok belajar. Oke, ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 silakan duduk sebelah sini, kelompok 2 duduk sebelah sini, dan di sini adalah kelompok 3. Oke, silakan gabung ke kelompoknya masing-masing. Punya tayangan video ini adalah salah satu video tentang kehidupan suku Kajang. Ya, oke. Ini Bu Yeti setelkan dulu. Sebagai ujungnya Diamati, cari hal yang berbeda dengan kehidupan kalian. penjelajahan saya kali ini akan mengunjungi sebuah suku di pedalaman Sulawesi Selatan, yaitu suku Kajang. Tepatnya di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, atau sekitar 250 km dari kota Makassar. Hingga kini, suku Kajang hidup dan tinggal di tanah yang mereka anggap sebagai warisan leluhur. Mereka menyebutnya sebagai tanah tua. Akhirnya setelah 1 jam dari dulu gambar, kita sampai di pintu gerbang utama suku Kajang. Nah, sebelum kita memasuki kawasan suku Kajang, kita harus memakai baju warna gelap atau warna hitam. Bawa nih, kaos atau baju warna hitam. Tapi ini nggak boleh dipakai karena ada warna merahnya. Salah aja. Gua bawa baju yang lain. Lanjut baju dulu ya. Setelah ini kita jalan-jalan di kantor suku Kajang. Sini warna merah. Jadi harus dipilih. Nah, dari sini, dari yang sudah kalian amati, apa hal-hal yang berbeda dengan kehidupan kalian atau kehidupan setiap hari kalian? Oke, ada yang tahu? Oke, Mbak Aisyah dulu. Memakai serba hitam. Jadi memasuki kawasan suku Kajang ini harus memakai warna hitam semua, tidak boleh ada warna lain. Terus apa lagi? Oke, Mbak Fitri dulu. Apa Mbak Fitri? Tidak beralas kaki, Bu. Tidak menggunakan alas kaki. Betul. Terus apa lagi? Masih memegang teguh adat istiadat. Masih memegang teguh adat istiadat. Mulai dari apa kok memegang teguh adat istiadat? 1, pakaian serba hitam. Terus yang kedua, tidak memakai sandal atau alas kaki, itu memegang teguh yang namanya adat istiadat. Terus apa lagi? Ada lagi? Oh, Mbak Kaila, apa Mbak Kaila? Ketika pertama kali masuk ke suku Kajang, ada ritual. Oh, ada ritual. Ritualnya apa? Ritual Makan dosa. Oke. Di sini ada LKPD. Bu Yeti bagikan LKPD-nya. Ini juga sudah memuat bahan ajarnya ya. Ini kelompok 2. Dan yang terakhir ini adalah untuk kelompok 3. Ini kelompok
melihat LKPD, kalian bisa melihat LKPD di layar proyektor. Kalian baca dulu, kalian pahami dulu pada masing-masing kelompok. Terus dari sini Bu Yeti akan menjelaskan. Di situ ada artikel mengenai keunikan tradisi dari suku Tengger. Ya. Soal yang pertama, hal-hal apa saja yang menarik dalam kehidupan suku Tengger. Yang kedua, hal-hal apa saja yang berbeda di kehidupan suku Tengger dari dibandingkan dengan masyarakat modern. Oke, silakan kalian bekerja sama untuk mencari dua hal ini bersama dengan kelompokmu. Dari sini ada yang ditanyakan apa tidak? Paham apa tidak tentang tugasnya? Paham? Untuk LKPD-nya sudah tahu? Ini berarti bisa kalian baca dulu materinya ini ya. Setelah itu kalian bisa menjawab. Oke. Jangan lupa di sini juga ada bahan ajar bisa dijadikan sebuah referensi. Dari sini harus ada saling kerjasama, tidak boleh ada individualisme. Jadi kalian ada satu kelompok harus bekerja sama untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, oke. Ini nanti dua pertanyaan itu kalian buat poin-poin saja. Kita buat modelnya sama seperti poster ya. Individualisme harus saling bekerja sama agar tugasmu bisa cepat selesai. Untuk informasi ini ya, bisa kalian buka buku paket, terus sama bahan ajarnya yang Bu Yeti bagikan tadi. Ya, itu untuk memudahkan kalian mencari berbagai referensi. Jadi biar referensi kalian banyak, tetapi masih tetap informasinya ada banyak ya, bisa dilewat, bisa dipakai dan Yang ininya. Sini mana ditulis? Oh iya. oh ini taruh sini Ya, kalian samping-samping. Bukan yang tadi mana? Oh iya. Tadi kan bukan. Jawabannya jawabannya. iya ya
kesimpulan yang ini ditulis lagi. Bukan. Masih semangat kalian? Oke, saya lihat semangatnya dulu. Kamu semangat? Semangat! Materi kita IPS. Oke, sudah siap? Saya pengen tahu diam-diam kalian dulu. Kelompok 1 pasti bisa. Kelompok 3 ini boleh. Kelompok 2 keren. Oke, sekali lagi ya. Kelompok 1 pasti bisa. Kelompok 2 keren. Kelompok 3 bimbing boleh. Oke, tepuk tangan dulu. Yang akan tampil adalah kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang telah kami kerjakan, yaitu mengenal keunikan tradisi suku Tengger. Di tradisi suku Tengger ada hal-hal yang menarik, yaitu dari kerajaan Majapahit, upacara Wirtonasodyo. Nama Tengger berasal dari tokoh legendaris yang dianggap sebagai leluhurnya. Bahasa suku Tengger menggunakan bahasa Jawa kuno. Karo, Hari Raya Suku Tengger merupakan acara hari raya terbesar yang paling dinanti-nanti oleh suku Tengger. Acara ini meliputi pawai hasil bumi, kesenian adat seperti pagelaran tari sagara. Baik, yang kedua adalah hal-hal apa saja yang berbeda dari kehidupan suku Tengger dibandingkan masyarakat modern. Perbedaan kehidupan masyarakat suku Tengger antara lain adalah masyarakat suku Tengger menggunakan sarung yang diberikan dan disalurkan di badan hingga kepala. Yang kedua, masyarakat modern. Saya. Oke, silakan Mas Raffi. Apa saja hal-hal yang menarik dari suku Tengger? Hal yang menarik dari suku Tengger yaitu yang pertama dari kerajaan Majapahit, yang kedua upacara Wirtonasodyo, yang ketiga nama Tengger berasal dari tokoh legendaris yang dianggap sebagai leluhurnya, yang keempat bahasa suku Tengger menggunakan bahasa Jawa kuno, yang kelima hari raya suku Tengger adalah hari raya Karo. Ya, terima kasih. Oke, silakan Mbak Nindi. Mengapa suku Tengger memakai sarung? Itu pertanyaan Mbak Nindi. Karena suku Tengger sangat membantu adat istiadat. Saya. Oke, Mas Raffi tanya apa lagi? Siapa nama tokoh legendaris suku Tengger? Siapa nama tokoh legendarisnya suku Tengger? Roro Anteng dan Joko Seger. Ada dan Joko. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 pasti bisa. Apa dulu? Yuk, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiroti Nesa dari kelompok 3 dan inilah partner-partner saya. Ada ini Bibi Salimah, Kakak screenshot. Aisyah Nabismira. Jadi kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai keunikan tradisi suku Tengger. Yang pertama ada
asal nama Tengger? Dari tokoh zaman dahulu yaitu Roro Anteng Dager Joko Seger. Ya, ada lagi yang tanyakan? Saya Oke, Mas Raffi, Oh, silakan. ada berapa bahasa di suku Tengger? Ada dua. Romo Sebutkan. dan Moko dan Moko. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, bisa ditutup. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Bibi boleh. Oke, silakan dulu kelompok 1 dan kelompok 3 sudah tampil. Saya lihat yang paling banyak bertanya itu adalah kelompok 2. Kelompok yang paling aktif dalam kegiatan bertanya adalah kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nanti silakan ambil voucher, Biati punya di sini. Ini nanti ada sebagian untuk kelompok yang aktif bertanya pada kegiatan belajar. Oke, baru saja ada penampilan 2 kelompok. Ada beberapa hal yang Biati perlu luruskan. Yang pertama ada pertanyaan dari Mas Raffi. Bukan Mas Raffi, tapi Mbak Tindi. Mengapa suku Tengger kok memakai sarung? Ya, ada yang tahu kenapa? Kali tidak ada. Yang pertama, oke, apa Mbak? Sama Mbak Nesa? Ada istiadat. Terus ada lagi Kali tidak kedinginan. agar tidak kedinginan. Jawabannya Mas Raffi. Nah, oke, saya beri penguatan juga bahwa kenapa masyarakat suku Tengger ini kok memakai sarung. Yang pertama ya karena di sana itu ada istiadatnya harus memakai sarung. Terus yang kedua, sarung itu sebagai alat perlindungan diri dari cuaca yang dingin. Karena di Bromo itu terkenal dengan kota yang sangat dingin, daerahnya sangat dingin karena dekat dengan pegunungan. Terus tadi ada lagi nama suku Tengger diambil dari legendaris siapa tokoh Tengger dari Roro Anteng, gernya dari Joko Seger. Jadi nama Roro Anteng dan Joko Seger itu dipadukan menjadi satu menjadi Tengger. Wes paham dari sini? Paham ya? Jadi tidak ada persepsi jawaban yang salah. Sudah Bu Yeti luruskan terkait mengenai keunikan dari suku Tengger. Jadi ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, Mbak Fitri apa Mbak Fitri? Masyarakat seperti suku Tengger dan juga suku Kajang itu tetap Oke, jadi menurut Mbak Fitri kesimpulan pembelajaran kita suku Kajang, suku Tengger itu adalah salah satu suku yang memegang teguh adat istiadat. Ada lagi dari kalian? Oke, Mbak Bilqis. Oke, mereka juga tidak menggunakan alas kaki. Siapa yang tidak menggunakan alas kaki tadi? Suku Kajang. Oke, kita baca bareng-bareng. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kesimpulan suku Tengger adalah salah satu suku yang masih memegang adat istiadat seperti kepercayaan, cara berpakaian, dan harta peliharaan berburu. Oke, jadi ini adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang ini mungkin dari kalian ada yang ditanyakan?
menghambat perubahan sosial budaya. Oke, jadi ada pertanyaan dari Mas Deroji. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat perubahan sosial budaya? Ada yang tahu? Kalau kalian jadi pemerintah, bagaimana cara mengatasi faktor penghambat adanya perubahan sosial budaya? Mbak Bilkis, apa Mbak Bilkis? Saat ini pemerintah sudah melakukan pembangunan contohnya pada suku Tanggan. Di suku Tanggan itu pemerintah sudah membangun banyak sektor, diantaranya yaitu yang pertama sektor jalan kedua sektor pariwisata, yang ketiga pemerintah tidak membangun ada siaga di sana, jadi mereka bisa perekonomiannya itu bisa semakin berkembang karena adanya Upaya pemerintah dalam mengatasi tentang faktor penghambat dari perubahan sosial, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Pak. Yang pertama adalah pemerintah sudah membangun akses, terutama akses jalan. Kalau ada akses jalan, kita kemanapun akan mudah, ya. Tetapi kalau kita tidak ada akses jalan, pasti ada wilayah atau daerah yang terasing. Makanya ada salah satunya yaitu faktor penghambat dari perubahan sosial. Oke, tadi kalian sudah refleksi pembelajaran, ya. Perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran IPS bagaimana? Alhamdulillah, kalau kalian senang. Tadi yang Bu Yeti gunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Kenapa kok dikatakan PBL? Karena tadi kan Bu Yeti sajikan artikel. Ya, di situ kalian mencari. Ada saya sediakan 2 masalah, hal-hal apa yang menarik sama hal-hal apa yang berbeda. Lah, itu problem based learning. Jadi kalian mencari tahu jawabannya. Ya, alhamdulillah tadi saya Bu Yeti lihat kalian presentasinya juga sudah luar biasa, sangat baik ya kalian. Oke, kita lanjut. Bu Yeti, tadi kan di awal kita pretest. Sekarang Bu Yeti di akhir pembelajaran ada post test untuk kalian. Semuanya buku kalian tutup, ya. Tidak boleh lihat buku, dikit Bu. Tidak boleh meskipun dikit. Bu Yeti bagi soalnya. Oke, silakan. Loh, soalnya kok sama? Iya, soal pretest dan post test itu sama. Kalau tadi jawaban kalian salah, silakan. Sekarang di akhir kalian betulkan, harus betul, ya. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya. Tidak boleh kerja sama, dilarang. Silakan kerja dengan sendiri. Mas Surya tidak boleh kerja sama. Oke? Udah satu pesan. Iya, salah sih. Betul. Alhamdulillah kalau ada yang betul, kalau memang ada yang salah berarti nanti kalian harus belajar. Ya, oke? Untuk hasil diskusi tadi, posternya silakan dikumpulkan dulu. Sudah? Mana tadi? Ya. Oke, silakan dikumpulkan hasil posternya. Ini untuk kelompok. Oke, sudah ya. Sebelum Bu Yeti tutup kegiatan pembelajaran, ingat besok Bu Yeti ingatkan ya, pada pertemuan selanjutnya materi kita adalah tentang globalisasi. Jangan lupa belajar. Ya. Jangan lupa belajar. Mari kawan-kawan, sebelum pembelajaran diakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
mengakhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengmu. Like, share, and subscribe.